Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan seri belajar psikiatri. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang skizoafektif. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang skizofrenia sehingga masuk pada diagnosis dalam kategori skizofrenia spektrum. Kita khususkan membahas tentang skizoafektif. Ya, oke. Jadi di sini kita akan mempelajari bersama kok ada skizoafektif. Maksudnya gejalanya skizofrenia sama afektif gitu ya, Dok ya. Ya, tepat sekali. Jadi di sini nantinya kita akan belajar tentang suatu kondisi yang memposisikan seseorang memiliki beberapa gejala. Nah, disclaimer-nya tetap sama, mohon bisa kita sepakati. Di pembelajaran sebelumnya, saya telah memaparkan tentang gejala-gejala skizofrenia, ya, mulai dari DSM-5 dan PPDGJ-3. Sehingga tolong itu dipegang, karena itu menjadi basic kita belajar skizoafektif ini. Oke, kalau ada yang terlewat, ada yang terlupa, boleh diulang di video sebelumnya. Nah, ini skizofrenia spektrum, seperti yang lain-lain. Oh, asik yang dicentang hijau tinggal dikit, berarti tinggal dikit ya dok untuk skizofrenia spektrum. Ya, oke. Untuk schizoaffective disorder. Jadi ada diagnostik kriteria yang harus terpenuhi, mulai dari kriteria A sampai D. Kriteria A, an uninterrupted period of illness during which there is a major mood episode, major depressive or manic, concurrent with criterion A of schizophrenia. Nah, jadi ada suatu periode yang tidak terputus dari gangguan yang dialami selama munculnya episode mood mayor berupa depresi mayor atau manik. Concurrent munculnya bersama-sama. Kapan? Current saat ini dengan kriteria A skizofrenia. Nah, itulah kenapa saya tadi ngomong harus paham dulu tentang materi skizofrenia. Kalau nggak paham, ya ini nantinya bolak-balik. Kalau kan nggak hafal, tidak harus dihafal, tidak. Jadi kriteria skizofrenia ada, saya bantu. Ada yang namanya halusinasi, ada namanya delusi, ada disorganized speech or thinking, ada grossly disorganized abnormal motor behavior, dan ada negative symptoms. Kriteria skizofrenia ini muncul bersama yang namanya gangguan mood afektif, bisa depresi mayor, bisa manik. Oh, munculnya bersama-sama, dok. Iya. Ada note di sini. Episode depresi mayor harus termasuk kriteria A1 dari mood depresi. Oke, kapan-kapan kita akan belajar bersama tentang depresi ya. Kita fokus dulu ke skizofrenia spektrum. Kriteria B, delusion or hallucination for 2 or more weeks in the absence of a major mood episode during the lifetime duration of the illness. Jadi ada delusi, ada waham, atau halusinasi selama 2 atau lebih weeks. Sekali lagi weeks, minggu. Ya. Oh, jadi selain gejala episode mood-nya, ada delusi atau halusinasi gitu ya? Iya. Symptoms that meet criteria for a major mood episode are present for the majority of the total duration of the active and residual portions of the illness. Jadi gejalanya itu memenuhi kriteria episode mood mayor dan menjadi gejala yang dominan selama durasi seseorang itu mengalami keluhan tersebut. The disturbance are not attributable to the effects of substance, jadi nggak boleh merupakan bagian dari penyalahgunaan zat, penggunaan obat-obatan tertentu, atau kondisi medis lainnya. Di sini ada spesify nih, ada tipe bipolar, ada tipe depresi. Jadi nanti bunyinya gini, diagnosisnya apa? Schizoaffective disorder bipolar type. Kalau subtipenya itu terdiri dari episode manik. Episode depresi mayor bisa saja muncul.
Yang namanya bipolar, biganda, polar, kutub. Bisa saja pasiennya mengalami kondisi manik, bisa saja mengalami kondisi depresi. Gantian fasenya. Kalau schizoaffective disorder depressive type, saya kasih, nah nih, kalau schizoaffective disorder depressive type, maka subtipe ini hanya jika episode depresi mayornya itu muncul dan dominan. Kita nggak dapat fase maniknya. Jadi kalau di DSM-5, spesifainya membagi tipenya menjadi 2. Tipe bipolar, tipe depresi. Kita boleh pakai spesify katatonia kalau gejala katatonianya dominan. Nah, ada spesify yang lain. Oh, kok banyak, Dok? Ya. Jadi di sini ada first episode currently in acute episode. Oh, jadi episode pertama saat ini episode akut. Ya, first episode currently in partial remission. Jadi ada suatu kondisi remisi, perbaikan. Yang perbaikan itu gejalanya. First episode currently in full remission. Diharapkan kalau full remission ini gejalanya udah nggak ada. Sudah balik seperti fungsi premorbid sebelum sakit. Nah, sayangnya seringkali ini nih, multiple episode, episodenya banyak. Karena inacute episode barangkali terjadi kekambuhan. Multiple episode sekarang sudah remisi parsial. Multiple episode sekarang remisi penuh. Ya, jadi ini spesify ini menandakan episodenya sekarang itu pertama kali atau multiple, saat ini dalam kondisi akut, remisi parsial atau full remission. Udah itu aja. Kalau continuous ya berlanjut terus, berlanjut terus. Oke, ya. Kalau belajar dari PPDG 3, yang namanya skizoafektif itu dibuat apabila gejala definitif skizofrenia dan afektif itu sama-sama menonjol pada saat yang bersamaan atau dalam satu episode penyakit yang sama. Oke. Dan nggak memenuhi skizofrenia, manik, atau depresi. Maksudnya gini, gejalanya itu ada, tapi kita nggak bisa memasukkan ke skizofrenia, manik, depresi. Kenapa? Karena dua gejala itu muncul bersama-sama. Tidak didapatkan kondisi gangguan mental organik. Itu mutlak. Ya. Nah, untuk tipenya, nah ini ada bedanya. Kalau di PPDG 3 ada tipe manik, tipe depresi, tipe campuran, lainnya tidak terspesifikasi. Oke, kalau tipe manik ya berarti ada skizofrenia, ada afektif, episodenya manik, bisa tunggal ataupun berulang. Ya namanya manik ya, afeknya meningkat. Ada iritabilitas, ada gelisah. Ada satu atau dua gejala skizofrenia. Kalau depresi berarti yang saat ini depresinya yang muncul. Kalau campuran, ya ada manik, ada depresi. Bisa ya Dok, yang muncul bareng-bareng gitu. Bisa. Jadinya kacau sekali mood affect seseorang dengan skizoafektif yang tipe campuran ini. Gitu. Sudah ada bayangan? Semoga sudah. Kalau belum, pelan-pelan. Nah, untuk skizoafektif seperti itu, insya Allah akan kita sambung dengan substance or medication induced psychotic disorder. Substance, zat medication, pengobatan. Bisa gitu Dok. Zat nafza atau pengobatan menginduksi gangguan psikotik bisa saja. Itu yang akan kita bahas di video berikutnya ya. Nah, tetap mohon bisa membaca. Sekali lagi, jangan malas membaca. Oke, singkat sekali Dok, skizoafektif. Ya, singkat. Pemahamannya seperti itu. Insya Allah akan kita perdalam kasus pada sesi diskusi dengan tentunya saya nggak sendiri ya, nanti kita akan berdiskusi bersama-sama gitu ya, terutama diskusi kasus sepertinya beberapa audiens di sini lebih senang kalau dipaparkan kasus. Oke, boleh insya Allah akan saya paparkan kasus setelah materi substance or medication induced psychotic disorder. Oke, waktu untuk summary.
wrap up atau summary, put it all together. Yang namanya skizoafektif itu ada gejala skizofrenia, ada gejala afektif, muncul dalam waktu yang bersama-sama. Jadi harus memenuhi kriteria A dari skizofrenia. Kriteria A-nya udah ya, yang 5 itu saya ulang-ulang terus. Barangkali kalian sampai bosan, ya udah pokoknya diulang-ulang. Untuk gejala afektifnya, bisa gejala manik atau gejala depresi. Untuk tipenya, kalau di DSM-5 ada 2. Ada bipolar type, ada depressive type. Tergantung episode apa yang muncul saat itu. Kalau di PPDGJ3 ada skizoafektif tipe manik, depresi, campuran yang menonjol itu. Oke, sip. Barangkali seperti itu. Insya Allah kita akan sambung dengan materi berikutnya tentang substance or medication induced psychotic disorder. Tetap nantikan pembelajaran berikutnya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.